Selamat sore buat seluruh masyarakat Kabupaten Tebo, masyarakat Provinsi Jambi, terkhusus masyarakat yang ada di Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Informasi yang bisa kami sampaikan buat kawan-kawan semuanya pada hari ini, hari Senin tanggal 26 Juni 2023, kembali saya memberikan informasi Komisi 9 DPR RI gandeng Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia gelar sosialisasi norma ketenagakerjaan di Desa Tirta Kencana, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Informasi yang bisa kami sampaikan buat kawan-kawan semuanya bahwa anggota DPR RI Dapil Jambi dari fraksi Golkar, Ibu Dr. Hajah Saniatul Latifah SEMM, bersama dengan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia hari ini turun ke Kabupaten Tebo. Dan hari ini saja ada di dua tempat. Yang pertama pagi tadi ada di Desa Sukadame, Kecamatan Rimbolo, Kabupaten Tebo dengan acara yang sama. Dan pada sore hari ini itu di Desa Tirta Kencana, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Hadir dalam kesempatan ini yakni anggota DPR RI Dapil Jambi, Ibu Dr. Hajah Saniatul Latifah SEMM yang hari ini ada di Komisi 9 DPR RI. Lalu dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Bapak Insinyur Chandra dan rombongan. Lalu para Karang Taruna, baik itu pemuda maupun pemudi yang tergabung dalam Karang Taruna yang ada di Kecamatan Rimbo Bujang, serta organisasi kepemudaan yang ada di daerah ini, semuanya mengikuti sosialisasi norma yang sebentar lagi akan dilaksanakan dan dibuka oleh Ibu Dr. Hajah Saniatul Latifah SEMM, dan akan dilakukan sosialisasi norma ketenagakerjaan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Hadir juga yakni dari Polsek Rimbo Bujang yang langsung 2 orang personil turun ke lapangan untuk mengawal jalannya acara ini. Juga dari mereka semuanya, Kades Desa Tirta Kencana, Bapak Joko Suwondo, SPT, juga Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Desa Tirta Kencana maksud saya, juga hadir di sini. Semuanya akan mengikuti gelar daripada sosialisasi norma ketenagakerjaan oleh Komisi 9 RI, Ibu Dr. Hajah Saniatul Latifah SEMM bersama dengan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Itu saja yang bisa kami sampaikan buat kawan-kawan semuanya pada sore hari ini. Mari kita ikuti jalannya acara yang nanti akan dibuka secara resmi oleh Ibu Dr. Hajah Saniatul Latifah SEMM yang hari ini juga hadir di Kabupaten Tebo bersama Bapak mantan Bupati Tebo 2 periode, yakni Bapak Dr. Haji Sukandar Eskom MSI, juga hadir di sini. Dan semuanya tentu ini menjadikan pertemuan ini benar-benar menjadi hikmat. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat kita semuanya. Sukses selalu negeri. Salam. Dan yang saya hormati Pak Kapolsek, Pak Tim Penggerak PKK Tirta Kencana, maksudku selaku mewakili Karang Taruna Kecamatan Rimbo Bujang, dan serta seluruh hadirin tamu undangan yang insya Allah dirahmati Allah. Alhamdulillah pada sore hari ini berisi banyak manfaatnya. Saya ingat betul Ibu Sari dari awal dulu sampai hari ini, kalau turun ke desa-desa itu selalu bawa program dan sesuatu yang mengandung banyak manfaat. Semoga kita dapat mengikuti acara ini dan dapat memperoleh manfaatnya. Berikutnya sholawat dari salam oleh Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mari kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga dan masih grogi sebenarnya, baru
kok nyawone ngumpul Bapak Ibu. Tiduran di jalan itu kalau bangun nyawone ngumpul cek grogi gitu. Oke. Saya yakin ini yang hadir dari Karang Taruna sekecamatan ini maksudnya. Sebenarnya saya itu kemarin mau pamer Bu saya, hasilnya tidak di aula. Sebenarnya mau saya kasih tempat itu di Gedung Berkah. Mengapa di Gedung Berkah? Karena saya sudah dengar informasinya bahwa Ibu hadir di sini dengan Kementerian Tenaga Kerja. Gedung Berkah kami tahun 2022 yang lalu itu mendapatkan program yang mungkin ada dari Kementerian Tenaga Kerja. Yang apa itu PKM yang 100 juta itu saya pengen pamer itu, cuma kok kayaknya nggak menghargai banget. Saya ajak becek-becekan, bilalah tadi malam itu hujan Ibu. Jadi tadi pagi saya putuskan, Mas Supri udah tarik ke aula. Sebenarnya nanti boleh setelah 7 TKM dari kementerian yang sama. Luar biasa, kalau dihitung ya, akhirnya di atas 200 juta masuk ke desa-desa bencana. Dan hari ini saya yakin Karang Taruna nanti walaupun belum dibuka, udah buka saja Pak Menteri atau melalui Pak Kementerian mereka program untuk saya, misalnya seperti itu, tidak apa-apa. Ya. Mungkin itu mawon warahmatullahi wabarakatuh. Ajar Saniatul Latif SEMM, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Siang-siang jam rawan masih semangat nih Bapak Ibu ya. Semangat siang. Semangat. Saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya hormati Koordinator Pembinaan Sistem dan Prosedur Pengawasan Ketenagakerjaan RI, Bapak Insinyur Chandra Kurniawan beserta jajaran yang hadir. Yang saya hormati Kapolsek Kecamatan Rimbo Bujang. Yang saya hormati Kepala Desa Tirta Kencana, karena desanya udah dimekarkan yang selalu mendampingi saya ketika turun. Jadi PR bagi Kementerian Tenaga Kerja, bagi pemerintah, bagaimana bisa menyiapkan sumber daya manusia yang unggul, bisa mempersiapkan sumber daya manusia yang tidak kalah dengan negara-negara lain. Karena negara maju seperti Jepang, Korea, Belanda, mereka mengalami resesi, Bu, mengalami kurangnya sumber daya manusia yang produktif, kekurangan penduduk untuk bekerja di suatu perusahaan, sehingga membutuhkan pekerja dari negara lain, termasuk Indonesia. Di dalam laut. Tentu ini membutuhkan skill yang harus bisa dipelajari oleh sumber daya manusia kita. Ada 14 sama di satu kelompok, terdiri dari 10 orang. Kalau dulu ada mendapatkan 80 juta ya Pak ya, karena automatic adjustment turun menjadi 20 juta. Dan saya ucapkan selamat kepada Desa Tirta Kencana yang sudah mewakili Provinsi Jambi untuk naik ke tingkat nasional, juara 1 lomba desa. Ini tentunya membuktikan bahwa masyarakat Desa Tirta Kencana betul-betul peduli dengan kondisi desanya. Dan harapan saya bukan hanya fisiknya saja, sumber daya manusianya juga harus bisa mengikuti perkembangan zaman, perkembangan pasar kerja, sehingga sesulit apapun ke depannya bisa fight, bisa menjadi yang terbaik dan menjadi contoh bagi yang lainnya.
dengan Komisi 9 DPR RI dan Kementerian Tenaga Kerja, saya nyatakan resmi dibuka. Sebelum saya akhiri, ada Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Kalau bersih-bersih tapi semangat harus pagi. Kalau semangatnya itu kesiangan. Oke. Baik, tadi Bu aja sih yang menyampaikan pantun. Saya juga mau baca pantun. Meskipun saya orang Jogja ya, moga-moga nggak salah. Cerahnian siang ini. Bersinar-sinar matahari. Riang-riang lapangnya hati. Bapak Ibu tanpa semangat. Lagi dong. Itu tadi Bapak Ibu Sanggato dia mengatakan ya, bahwa memang sebenarnya kita punya peluang ya. Tadi dikatakan 2030 kita punya peluang. Kita punya bonus demografi ya. Kemudian tadi ada peluang pekerjaan. Tadi katanya mengelas di bawah laut. Itu benar loh. Itu gaji besar loh. Kita setahu saya di Indonesia ini, atau kalau Bapak Ibu ke Makassar, kita ada Pantai Losari ya. Kita tulisan Losari itu instruktur battle yang melas. Atau kalau Bapak Ibu ke Bromo, LPG itu kan ya, jadi kuat. Kalau yang rumah satu kalau udah mulai getas, yang udah mulai getas, kerasnya kerat karetnya udah keras itu, nah itu retak-retak ya seperti itu. Sama dengan Bapak kalau punya ban motor, ban mobil itu kan kadang mulai getas ya. Begitu HP bunyi, itu ada elektrik, itu bisa meledak, bisa kebakar. Sama dengan kalau tangki bahan bakar itu kalau ngisi di bensin dia udah pakai garam segala macam, tapi asnya kan masih kecil, setengah roda itu yang patah. Jadi memang harus sesuai dengan standar dari pabrikan. Ini oke, next. Kembali, jadi yang bisa keseimbangannya tidak stabil bisa. Nah ini kelas tuh, ya kelas pakai apa? Pakai orang. Saya kan pakai mesin. Oke, next lanjut. Nah itu next saja. Ini teorinya ada seperti ini, tapi ini nggak usah ditampilkan. Misalnya kita jualan bakso atau jualan ketoprak atau jualan mie ayam itu bisa mendapat menjadi BPJS mandiri. Oke, next. Oke. Jadi kita nomor kerajaan luas ya, dari nomor K3 tadi ya, dari mulai orang, peralatan, ya, kemudian produk. Sangat Latifa dan dari Kementerian Ketenagakerjaan, dari Bapak Ibu, bila perlu ada yang ingin ditanyakan, saya persilakan untuk sesi tanya jawab. Saya batasi 2 pertanyaan. Iya, satu lagi saya minta dari perwakilan dari terima kasih juga kepada Bapak Pemateri Ibu Sani yang kami hormati. Perkenalkan, nama saya Mulyana, saya dari Karang Taruna Desa Sartamulya, Unit 7. Ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan kepada Bapak Pemateri tadi. Yang pertama tentunya tentang lowongan pekerjaan ya. Karena ini kaitannya dengan pekerjaan. Kita tahu jumlah lowongan pekerjaan yang ada di Indonesia ini tidak sebanding dengan jumlah angka pengangguran. Kita tahu juga banyak sarjana ataupun orang-orang yang memiliki keahlian khusus itu sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Bagaimana dengan kami yang tidak juga memiliki kemampuan ataupun keahlian, apalagi lulusan yang tinggi, itu saya kira lebih sulit dari mereka yang memiliki keahlian ya. Jadi nanti mohon solusinya. Pertanyaan yang kedua, ini sedikit bercerita Mas ya, Ibu, Bapak.
kami dari Karang Taruna Sabta Mulia ini dalam hal ketahanan pangan kami sudah mencoba yaitu budidaya ikan lele. Setelah kami pelajari secara teori, kami ada kendala, Bapak Ibu, yaitu dalam hal pemasaran. Di satu sisi kalau kami jual dengan harga di bawah pasar, itu kami tentu akan merugi karena tidak sesuai dengan bahan makanan yang kami beli. Kemudian kalau kami jual di atas harga pasaran, tentu tidak laku karena kita tahu kalau jenis daerah Padang ya, itu kami sulit, kami mau ngapain ini, sementara bahan makanan itu harus kami berikan terus setiap hari. Jadi nanti mohon solusinya. Saya kira itu aja yang dapat kami pertanyakan. Atas jawabannya nanti kami ucapkan ribuan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kami memberikan pertanyaannya bagus sekali. Baik, satu lagi saya minta dari perwakilan ceweknya ada. Ada yang ingin disampaikan? Iya. Rekan Anda yang mana dulu nih? Yang depan. Iya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Destuti dari Desa Rimboyo. Di sini saya ingin menanyakan, karena ini berkaitan dengan ketenaga kerjaan. Jadi begini Bu, saya ada melihat tentang UKM ekspor Indonesia. Di mana di sini kan ada di sini di mana kita bisa mengekspor hasil budaya kita. Seperti di sini ada daun pisang bisa diekspor ke luar negeri, jengkol bisa diekspor ke luar negeri gitu loh. Jadi bila mana kita kan ini di desa, jadi koneksi untuk waktu masih mencukupi, kita buka sesi dengan selanjutnya. Saya minta dari Baik ya, tadi ada beberapa pertanyaan ya dari sekalian dari Pak Munyahu maupun dari Bu Erstuti ya. Jadi Pak Munyahu tadi mengatakan bagaimana nih Pak ya, Indonesia ini lowongan itu tidak seimbang ya. Jadi yang lowongannya berapa, yang nyari kerja banyak gitu kan. Misalnya lowongan 10, yang ngelamar sampai 100 lebih. Gitu ya. Bahkan saya kemarin baca itu ya di 1 sampai 300. Dia sampai sedih ya. Dia berpikir apakah kita udah susah banget ya nyari pekerjaan. Ya, jadi sebetulnya ya kita ini Indonesia ini kita kaya dengan alam ya. Bapak Ibu tadi ada karet, ada apa namanya kelapa sawit ya. Nah itu pohon pisang dan pisang ya. Itu bagaimana kita sinergi. Nah sebenarnya kita pemerintah kita sekarang ini kita berusaha mensinergikan ya, memadukan. Seperti ini kegiatannya kami dengan Komisi 9 DPR kita sekarang mencoba kita bersama-sama turun ke desa. Kita menyerap aspirasi seperti ini kan baru tahu kan ya. Jadi kita bisa ambil informasinya, nanti kita bahas nanti di pusat. Kayak tempat kayak semacam ember-ember itu dia buat ini. Memang itu pemasaran itu yang kata kuncinya. Memang di sini perlunya kita dengan berbagai sektor ya, dengan kementerian terkait kita harus merapatkan barisan sehingga jangan sampai gara-gara pemasaran kita tidak bisa laku. Kan pernah kejadian ya di daerah Jawa Tengah masalah itu ada kentang tomat dibuang gitu aja. Ya, tomat itu sayang, tomat kalau kita beli saus tomat itu mahal, masih ini tomat dibuang gitu aja karena nggak ada yang beli. Si petani juga nggak mau jual karena rugi dia buat biaya buat petik aja mahal. Atau misalnya jagung, ada beberapa daerah jagung nggak laku karena kalau kita beli minyak jagung mahal banget. Mazola itu mahal. Ibu tahu nih, minyak jagung, minyak kelapa sawit masih lumayan, kalau minyak kelapa aja mahal ya. Minyak kelapa aja mahal. Sebenarnya kita punya potensi banyak. Tadi makanya pentingnya tadi untuk kita sinergi ya, kita semua dari pemerintah, dari DPR, kita sama-sama membangun, sama-sama sinergi, sama-sama membuat kebijakan yang semuanya bisa mendukung pembangunan. Mungkin itu dari saya. Memberikan pelatihan dan bahkan sering membeli dan memasarkan hasil daripada para UMKM ataupun pengelola ikan lele tadi menjadi PLK yang sudah diserahkan ke pusat, yang alat sarananya pun juga sudah diperbaharui.
Jadi pengelolaannya pun strukturnya juga sudah lebih baik. Nah, untuk bisa meningkatkan skill kompetensi. Nah, adapun lowongan kerja itu ada, kita bisa lihat di masih dan lowongan pekerjaan yang terbuka untuk umum, tidak terkecuali, karena semuanya sekarang adalah sistem online. Kemudian untuk mengenai ekspor yang disampaikan oleh Mbak Sri Astuti tadi ya, ekspor tenaga kerja itu menyarankan karena selama ini saya selalu memberikan program tenaga kerja mandiri untuk Desa Tirta Kencana ini mendapatkan 6 kelompok ya untuk tahun ini. Nah, itu hasil dari usaha UMKM-nya, entah itu makanan, entah itu kerajinan tangan, yang penting ada hasilnya. Itu jika ingin pemasarannya lancar, itu setiap tahun Kementerian Tenaga Kerja selalu ada bursa pameran. Nah, itu pun kemarin kita usulkan supaya bisa memamerkan hasil binaan Komisi 9 DPR RI yang melalui TKM tadi. Jadi apa yang kami berikan, apa yang saya perjuangkan melalui tenaga kerja mandiri, usaha stimulus permodalan tadi yang sejumlah 20 juta bagi setiap kelompok, itu ada hasilnya. Jadi hasil produksi yang dihasilkan oleh kelompok, mungkin tadi yang ingin ekspor tadi, begitu dipamerkan di Jakarta, siapa tahu ada buyers, ya ada pembeli. Iya, baik. Aba-aba sambil alih. Baik, aba-abanya utamakan dan keselamatan. Hitungan 1 sampai 3. Yang di belakang semuanya suaranya yang keras. Iya. Hitungan 1 sampai 3. 1, 2, 3. Ngarang sama. Tidak,